A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil barrir rahim, al-wasi'il alim, dzil fadlil azim. Walhamdulillahilladzi istaslama li qudratihi kullu syai'. Walhamdulillahilladzi dzalla li'izzatihi kullu syai'. Walhamdulillahilladzi tawadu'a li'azamatihi kullu syai'. Walhamdulillahilladzi khasha'a limulkihi kullu syai'. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ummatihi minal awwalina wal akhirin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala ya'tunaka bimasalin illa ji'naka bil haqq wa ahsana tafsira. Fa idza qara'tal Qur'an ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirah hijaban mastura. Wa inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita sama-sama panjatkan kehadirannya. Kita mensyukuri nikmatnya yang pada kesempatan ini kita sama-sama berbahagia dalam suasana ibadah yang paling utama dan yang paling pertama itu adalah thalabul ilmi. Sampai ayat yang pertama turun pun perintah thalabul ilmi, iqra. Dan sekarang kita mengamalkan perintah Allah iqra tadi. Pada kesempatan malam hari ini karena dibatasi waktu, mudah-mudahan waktunya cukup. Para ikhwan, buka surat An-Nur ayat ke-22. Surat keberapa An-Nur? Surat ke-24. Nah, ya. Fathul Baqarah, Alu Imran, Nisa, Maidah, An'amul, A'rafu, Anfal, Taubah 9. Yunus, Yusuf, Rabbu wa Ibrahim, Al-Hijr, Nahlu, Banil Kahfi wa Maryam 19. Al-Anbiya wal Hajjul Mu'minun, An-Nur 24. Furqan, Syu'ara, Namilun 27. Ya, kita aja menghafal gampang, biar nggak malu-maluin. Bilangnya pesantren Sufah Hizbullah Pusat. Surat keberapa? Surat Luqman, bingung. Dibuka daftar isi. Oh iya, 31. Nah, ya. Gitu. Tapi di sana insya Allah, di sini insya Allah, ya. Kalau di sini insya Allah. Ya. Ayatnya wala ya'tali. Nah, itu. Saya ingin menyampaikan ayat ini yang kiranya kita bisa masuk ke ayat ini, bagaimana aplikasinya, bagaimana mengamalkannya, bagaimana menghindari apa yang dilarang oleh Allah dalam ayat ini. Yang ayat ini sebagai salah satu ayat yang punya sabab nuzul. Apa sebab nuzul? Sebab musabab turunnya ayat atau historis turunnya ayat. Karena nyatanya nggak semua ayat ada sebab musababnya. Tiba-tiba turun saja. Ini yang ada sebab musababnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini langsung terjemahkan ya, menghemat waktu.
Para ikhwan terjemahkan, saya baca perkata wala dan janganlah ya tali bersumpah. Nah, ini ada sebabnya kenapa la diartikan jangan bukan tidak. Nah, ini ada sebabnya dalam tatanan tata bahasa Arab atau nahwu sorof. Ulul fadli, orang yang punya kelebihan. Termasuk ulu. Kenapa ulu wawunya dipendekin, nggak dibaca ulu, nggak, tapi harus ulu. Itu juga ada sebabnya. Boleh tanya nanti pada makomnya, biar nanya ya. Saya tuh sebetulnya kalau ditanya tuh seneng, karena artinya yang nanya memang butuh, tapi di sini jarang ditanya karena memang kelasnya beda. Kalau sana, kalau saya ngaji itu banyak nanya karena beda kelasnya. Di sini kelasnya udah kelas lebih tinggi. Sumpah Hizbullah pusat. Biasa 5. Alhamdulillah. Ulul fadli, orang-orang yang mempunyai kelebihan. Minkum, di antara kamu, wasaati, dan kelapangan. Nah, bukan lapangan, pakai ke. Apa kelapangan? Keluasan. Ya sama dengan kelebihan ya. Dan kelapangan atau keluasan. Ayyutu, untuk memberi. Kalau di tafsirnya diterjemahkan an la yu'tu, untuk tidak memberi. Karena sumpahnya nggak mau beli, nggak mau memberi gitu ya. Bukan untuk memberi. Untuk tidak memberi. Ulil kurba, kepada kerabat dekat. Kalau di Quran tuh ada ulil kurba, kerabat dekat, kerabat jauh. Ya. Kalau ulil kurba itu kerabat dekat. Kalau kerabat jauh apa? Nanti aja. Wal masakin, nah, dan orang-orang miskin. Wal muhajirina, dan orang-orang yang hijrah. Ya, muhajirin hijrah. Yang mendapat julukan muhajir itu di Quran artinya yang berpindah dari Mekah ke Madinah. Ya, sebelum Fathu Mekah, itunya definisinya. Kalau sesudah Fathu Mekah nggak dijulukin muhajirin, enggak. Itu ya, istilahnya begitu. Kalau yang hijrah ke Sufah kapanpun siapapun tetap muhajirin. Mashar muhajirin. Dari mana dulunya, Mas? Lampung ya, oh Lampung. Saya ingat awal ketemu bulan itu waktu di Ciawi, saya ingat tuh ya. Masih bujangan buat beliau tuh. Ramah sekali, Masya Allah ya. Ini orang ramah banget, alhamdulillah jadi tetangga dari Amerika kita malah ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita berkah semua. Fi sabilillah, di jalan Allah. Wal ya'fu, dan hendaklah memaafkan. Maaf itu bahasa Arab ya. Maaf, bahasa Indonesia maaf apa? Sorry. Sorry mah bahasa orang mana tuh? Saya Hambura. Nah, memang kalau bahasa daerah mah ada, bahasa Indonesia hese. Wa ya'fu, dan hendaklah memaafkan. Wa yasfahu, dan hendaklah berlapang dada. Ya. Lapang dada dalam pengertian bahasa kiasan, bukan dada yang lapang tapi hatinya, jiwanya. Ala, apakah tidak? Apa kata lain, apakah tidak? Bukankah? Nah, boleh ya. Apakah tidak tuhibbuna? Kamu menyukai, kamu senang, kamu cinta. Ayyagfirallahu, bahwa Allah mengampuni lakum, bagimu, wallahu, dan Allah ghafurun, maha pengampun, rahimun, maha penyayang. Nah, alhamdulillah.
Kalau mau diterjemahkan begini katanya, dan janganlah orang-orang yang punya kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak lagi mau memberi bantuan kepada kerabatnya yang berupa orang miskin, orang yang hijrah di jalan Allah. Tapi hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka kalau Allah mengampuni kamu? Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya, klik masuk bab berikutnya. Sebab nuzul. Ada yang tahu sebab nuzulnya apa? Siapa? Ini apa ya? Pemeran utama dalam asbabun nuzul ayat ini, satu Abu Bakar, dua Siti Aisyah, tiga Rasulullah SAW. Kenapa Rasulullah sebutkan belakangan? Karena ini berikutnya. Keempat, ada sahabat namanya Sofwan bin Mu'attal. Dan kelima, Mastoh bin Usasah. Nah, itu. Kalau mau dibuat sinetron itu. Ya, tapi mohon maaf, menyebut-nyebut ini, termasuk menyebut Nabi, ini hanya bahasa kiasan saja. Tapi itulah yang disebut dalam ayat ini. Ini berhubungan dengan suatu peristiwa waktu pulang dari perang Bani Mustaliq namanya, ya. Mustaliq pakai kop, bukan pakai h. Ya, perang Bani Mustaliq. Tahun 5 Hijriah. Pada waktu pulang, Siti Aisyah berada di atas sedekup tanduk yang diletakkan di atas punggung unta yang tertutup, bukan kayak kolbak yang kelihatan itu. Tapi isinya ada apa nggak ada nggak kelihatan kayak gitu. Nah, pas pulang perang Bani Mustaliq, rombongan berhenti, Siti Aisyah punya keperluan ke belakang, izin kepada rombongan belakang. Diperkirakan waktu sekian menit selesai, rombongan berangkat. Yang disangka bahwa di dalam sedekup, di dalam tandu itu sudah ada istri Nabi SAW, Siti Aisyah radhiyallahu anha. Berangkat, ternyata Siti Aisyah terlambat karena pas mau selesai dari hajatnya, kalungnya kebetulan hilang, jatuh. Kalung emas 20 gram, kata saya. Maka Siti Aisyah tentu kaget dan mencari dulu di mana gerangan. Karena lama mencari, pas sampai ke tempat istirahat, rombongan sudah berangkat, sudah hilang. Tinggallah beliau sendirian. Kelelahan, tertidur di bawah pohon. Walaupun di gurun pasir ada pohonnya. Begitu ceritanya. Saking lelahnya. Jadi, boleh juga kaum ibu, kaum istri ikut perang. Yang perang itu bisa sesuai dengan kemampuan. Bahkan ada dalam tarikh itu muslimat bisa ikut nenteng senjata, bawa golok, bawa pedang, nyabetin orang-orang kafir. Tapi lebih utama lagi, mereka berada di barisan belakang untuk menyiapkan, apa kalau bahasa kita, logistik. Ya, termasuk meladeni, maksudnya mengobati yang luka gitu ya, dan sebagainya. Di samping menyiapkan bahasa perbekalan makanan sebagainya. Kenapa Aisyah ditinggal? Karena itu tadi disangkanya masih ada beliau gitu ya. Nah, ketika Siti Aisyah sedang tertidur, lewatlah sahabat yang saya sebut tadi namanya siapa? Siapa namanya? Sofwan bin Mu'attal. Atol, bukan atul. Nah, Sofwan sahabat baik, sahabat soleh, yang sengaja ditugasi sebagai apa nama istilahnya ya? Penyapu. Kita kalau ngadain ada suban camp gitu, riasah 5 camp gitu, rombongan pulang sisakan 1 orang belakangan. Itu apa fungsinya?
untuk memeriksa, mengecek, melihat barangkali ada yang tercecer. Nah, saya kadang-kadang ikut anak-anak outbound itu suka pulang belakang, ada aja, ada kadang-kadang sapu tangan ketemu gitu ya, kadang-kadang alat minum dan sebagainya ada aja, bahkan anu pernah gitu ya, contohnya seperti itu. Dan Sofwan bin Mu'attal itu fungsi tugasnya, barangkali ada yang tercecer, ternyata yang tercecer siapa? Siti Aisyah, istri Nabi. Maka dengan penuh rasa hormat beliau membangunkan Aisyah dari jarak jauh ya, dan dipersilahkan naik ke atas unta yang beliau tunggangi tadi. Silakan, bukan ibu Ummahatul Mukminin ya, silakan ibu naik, saya tuntun. Aisyah karena lelah, ngantuk, naik. Yang unta itu nggak ada sedekupnya karena memang itu punya tadi Sofwan tadi, dituntunlah. Maka dari jauh kelihatan mereka sedang bertiga, Aisyah, Sofwan, unta. Sedang berdua. Nah, itu yang menjadi bibit penyakit asalnya. Ketika sampai di gerbang Madinah, terlihatlah oleh orang-orang dan memunculkan persangkaan dari setiap hati yang memang masing-masing beda. Memunculkan dugaan yang macam-macam. Tergantung isi hati manusianya ya. Ibarat kita, misalkan mana ya contohnya yang nggak enak nih, tapi nggak enak bikin contoh Iwan yang nggak enak. Misalkan suatu saat, contohnya ya, maskir bonceng muslimat yang bukan istrinya, itu bisa muncul dugaan gimana orangnya. Ya, mungkin kalau satu Iwan, oh lagi nolong, kasihan, nganterin, lagi sakit, mau berobat di Puji, gitu ya. Kata yang lain, lah kok begitu? Jadi berbagai isu muncul, berbagai tuduhan, sangkaan. Begitu pula yang terjadi pada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Saking kuat hebatnya ini isu, sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gimana ya, muncul perasaan galau. Nabi pernah galau. Ini ada kajiannya, ya, yang secara ilmiah dan hati-hati kita harus membahas pada proporsinya. Jangan sampai memunculkan dugaan yang aneh-aneh. Kok Nabi galau? Ini galau itu bahasa saya. Nabi diam. Nabi tidak merespon apapun. Dan bahkan saat sampai di rumah Siti Aisyah muriang. Panas dingin. Ketika muriang panas dingin, diharapkan sang suami bertanya, ini nggak nanya gitu ya. Ini yang membuat Siti Aisyah itu nangis. Sampai 2 hari kata riwayat Siti Aisyah nggak tidur dan nangis terus kerjaannya. Dan lalu beliau izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah saya izin mau hijrah dulu ke rumah orang tua saya. Siapa orang tuanya? Abu Bakar. Ya, walaupun udah rumah tangga tetap anak. Maka sampai ke rumah tentu diurus dengan sebaik-baiknya sebagai anak. Ya, begitu orang tua tuh. Disiapin air panas, air hangat ya, buat mandi gitu dan sebagainya lah. Kita bayangkan bagaimana. Ya. Dan sebagai orang tua, Abu Bakar dan istrinya, dan memandang Aisyah bukan orang sembarangan, tentu tidak terpengaruh. Bukan oleh sebab karena dia anak, tapi nggak pengaruh. Tapi tetap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tidak merespon apapun, hanya diam. Bahkan mengajak beberapa sahabat lain konsultasi. Sahabat-sahabat tertentu yang dekat dengan Rasulullah. Ya, means Abu Bakar, karena Abu Bakar orang tuanya Aisyah. Dan beliau kesimpulannya mendiamkan. Beliau hanya nengok lewat jendela, melihat bagaimana kondisi istri tercintanya. Aisyah ditengok doang, nggak ditanya, sedih bukan main. Ya. Dan isu semakin kuat.
mungkin bahasa sekarang apa ya? Aisyah Viral. bukan selingkuh gitu ya. Selingkuh. Apa selingkuh ini bahasa selingkuh ini macam-macam arti ya. Ya kan? Ustadz Afif selingkuh, berarti itu tuh nikah lagi, ya kan? Oh. Beda dengan kemarin apa tuh yang viral tuh pengantin baru sejam habis nikah hilang, ternyata berdua sama mantan pacarnya selingkuh, nah itu lain lagi tuh bahasanya. Udah orbedo tuh bocah, ya bergejit, karuan, nggak mikir, ya. Dan eh, di antara respon-respon itu ada tokoh yang paling beragaju tuh namanya Abdullah bin Ubay. Itu yang menjadi provokator, pemantik panasnya isu. Jadi memang ada beberapa sahabat yang pertama itu nggak percaya sama sekali, nggak ada, seperti Abu Musa al Ashari itu nggak percaya sama sekali, nggak mungkin. Itu Abu Musa yang dulu menyiapkan rumahnya buat Rasulullah waktu pas baru hijrah ya, baru sampai ke Madinah. Ada yang nggak percaya tapi ngobrolin gitu. Ada lagi model yang lain. Ada yang setengah percaya, setengah enggak, tapi juga ngomongin, menyebarkan isu. Dan itu yang terjadi pada orang yang dalam tokoh ini namanya Mistah bin Usasah. Yang kebetulan si Mistah itu masih keponakannya Abu Bakar. Yang kebetulan juga itu si Mistah orang kere. Yang kesehariannya disantuni oleh Abu Bakar. Karena Abu Bakar memang orang kaya. Orang kayanya kaya bakat. Hartanya habis buat jalan Allah, datang lagi. Nah, si Mistah udah dikasih tiap hari, tetap kere. Tapi di saat ini si Mistah malah orwedol. Ikut memicu, memantik panasnya isu, sehingga menyudutkan posisi Aisyah. Itu kira-kira bagaimana perasaan Abu Bakar. Ini si Mistah, anak ponakan saya, sudah mah keseharian dia saya santuni, dia saya kasih. Lah ini bukannya dibela nih. Ponakannya Aisyah malah ikut disudutkan di pojokan. Nah, tentu sebagai manusia nih kita nih, saya lah, rasanya gimana ya? Ya orang yang kita tolong, katakan kalau gak kita tolong itu orang itu bakalan ancur-ancuran nggak jelas. Tiba-tiba itu orang jongkrongin kita di belakang. Gimana perasaan? Masih mau? Masih? Gedek banget ya? Ya kan? Saya malas kasih pertolongan sama Ustaz Afif. Kenapa? Itu malah saya diomongin. Katanya bla 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 gitu. Ah, malas. Kalau dia nyuruh saya nggak mau. Nah ini kena ayat ini. Kalau yang berhubungan dengan masalah santun menyantuni nggak sampai dipengaruhi oleh perasaan, ya, oleh perasaan. Misalkan nih ada orang tukang minta-minta lewat, gimana sikap baik seorang mukmin yang baik? Kalau mau ngasih, kalau enggak udah. Kadang-kadang ngasih enggak nyakitin, iya. Minta-minta melulu, kamu bohong padahal itu di rumahnya punya motor, punya mobil, minta-minta, keuntungan kamu lebih besar daripada saya, bisa sampai 14 juta sebulan. Alah, mending kalau benar, kalau iya, kalau enggak, nyakitin doang. Makanya kata Allah, qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatbauha adza. Ngomong yang baik, mohon maaf ya Pak Bu, silahkan ke tempat yang lain, saya lagi kosong, ya mudah-mudahan di tempat lain dapat rezekinya. Itu kan enak. Ya, itu. Ada pernah, mohon maaf ini bukan ngomongin, memang ngomongin. Ada orang minta-minta buat masjid. Ada hewan yang ngomong begini, maaf ya Bu, saya juga lagi bangun masjid di sini. Belum selesai udah puluhan tahun. Tapi bahasanya agak ketus gitu. Saya nggak nyebut orangnya ya. Jangan begitu. Kalau mau ngasih, kalau enggak jangan diomongin. Kasihan. Kadang-kadang ditambahin dengan tuduhan. Pura-pura tuh. Nanti pas sampai ke sana, dibuang tuh atribut
yayasannya, masukin kantong buat makan sendiri. Ya udah, nggak usah dengan fitnah. Mending kalau benar tuh fitnahnya, kalau salah dosanya double-double ya. Emang sering kali ya banyak orang terpengaruh dengan perasaan. Tapi kalau urusan perut jangan juga ngaruh. Misalkan doang. Ada orang tertangkap nyolong, kita kerem, penjara, tetap perhatikan perutnya. Itu belum makan tuh, bodoh amat, dia nggak boleh. Bahkan orang yang hendak dihukum mati sekalipun tetap perhatikan perutnya. Mana ada orang yang dihukum mati dibikin lapar, gak ada tuh. Bahkan suka ada kan, dipenuhi permintaan yang paling terakhir, asal jangan minta dibebaskan, gitu kan. Ada tuh itunya, videonya, dia dikasih makan lahap sekali ya, padahal setengah jam lagi mau didor. Gitu, Masya Allah. Nah ini bahkan tidak hanya Mista, ada beberapa sahabat yang lain, 3 orang itu yang terkena sumpah Abu Bakar, karena Abu Bakar itu ashabul gina, orang kaya ya. Alhamdulillah kalau pengertiannya kan, ya kan. Bismillah. Nah, ketika Abu Bakar sumpah, Allah merekam sehingga menurunkan ayat ini yang merupakan rangkaian ayat pembelaan, pembersihan pada Aisyah dan Sofwan bin Mu'attal. Apa yang Allah turunkan? Surat An-Nur ayat sebelumnya tuh. Kalau ini kan dua-dua. Allah bilang, innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. Sesungguhnya orang yang menyebar luaskan berita bohong itu bagian dari lingkungan kamu juga. Yang menyebarkan namanya hadisul ifki, itulah yang muncul dalam judul kitab di Sahih Bukhari, satu bab hadisul ifki. Bahkan di kitab Nurul Yakin, kitab tarikh juga disebut kata itu hadisul ifki, berita bohong yang isinya bagaimana. Bahkan para pengarang kitab yang mendekati kepujanggaannya sebagai seniman dalam bagaimana menuturkan kata-kata yang bisa menguras air mata begitu. Cakalah. Ya. Dan ini ayat 11 terus sampai ke ayat ke-19. Itu ayat pembelaan pada Aisyah dan Sofwan bin Mu'attal. Bahkan di penghujungnya ayat 19, innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahishatu fil ladzina amanu. Sesungguhnya orang yang senang kalau fahisyah itu tersebar luas di kalangan muslimin, lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah. Mereka harus kena azab dunia dan akhirat. Itu gak boleh sembarangan. Ya, misalkan contoh Mas Kir, contoh saya lah katakan. Tiba-tiba misalkan contoh, nauzubillah, contoh yang buruk buat contoh doang. Ikhwan pernah lihat saya sedang berduaan misalkan sama perempuan bersebelahan di sebuah peneduh misalkan, contoh doang ini. Para Ikhwan pulang, ayo itu gimana sebagai muslim? Pasti gregetan dong, pengen ngomong, ya ngomong juga kan itu. Nah ini harus waspadalah, karena itu bagian dari perbuatan yang dibenci Allah. Ini di ayat ini ayat 19. Orang yang senang nyebar luaskan aib orang lain itu harus kena azab. Bahkan ada hadis yang cukup berat.
hadis kutukan, hadis karma. Man ayyara akhahu bin bidzambin lam yamut hatta ya'malahu. Siapa orang yang menjelek-jelekan kejelekan orang lain sambil disebarluaskan ke orang lain, dia tidak akan mati sebelum mengalami hal yang sama. Ayo, kapok. Para Iwan menyebarluaskan saya yang belum tentu siapa tadi ke orang lain. Kata hadis ini, ente belum mati sebelum mengalami hal itu. Mau tidak? Na'udzubillah. Ya, kadang-kadang suka dimunculkan oleh Allah balasannya, karmanya, ada hukum karma. Ya, menjelek-jelekan orang lain dengan penuh kebencian, itu lam yamut hatta ya'mal, itu namanya karmanya. Gak dihukum sama ulil amri, Allah yang hukum, alam yang hukum. Karena di alam ini ada tarik menarik energi namanya. Tarik menarik energi. Kita ini punya dua energi loh. Energi positif dan energi negatif. Paham nggak? Paham nggak? Contoh gini. Walaupun nggak sama ya, karena tergantung dimensinya. Ini contohnya. Kang Firman, misalkan nih. Gimana ya? Mau contoh nggak enak tapi nggak enak. Contoh ya, contoh doang nih. Kang Firman tuh kalau ngomong tuh nggak enak. Contohnya, nyelekit. Pokoknya nggak membuat orang nggak nyaman. Itu namanya orang punya energi negatif. Sehingga beliau kalau ketemu orang tuh gak nyaman. Nah, itu namanya energi negatifnya kuat. Ya. Dan itu yang disebut dalam hadis sebagai seburuk-buruknya orang. Seburuk-buruk orang adalah yang keberadaannya tidak diinginkan orang lain. Nah, kalau karakter macam begini kan orang gak suka. Kita lagi ngobrol nih berdua, datang beliau, mesti pengen bubar. Bubar, ada dia. Masuk naudzubillah min dzalik. Kan begitu. Coba kita bayangkan, kita dibuat begitu sama orang lain, kan siksaan dunia itu. Nah, sebaliknya, sebaik-baik orang yang keberadaan kita disenangi, ditunggu, diharapkan orang lain. Nah, gitu kan? Ini contohnya nih yang enak. Malam Senin ini kan saya ditunggu di sini. Kalau nggak datang gimana? Kecewa. Maka keberadaan saya ditunggu itu bagian dari energi positif, katakan begitu ya. Yang mana kalau kita terlintas dalam ingatan setiap kita ke orang itu, kita muncul rasa senang. Itu namanya energi positif namanya. Ya. Coba kalau orang yang jelek akhlaknya, sampai meninggal pun nggak ada tuh rasa menyesal. Pak Iwan, si Fulan meninggal, hah? Mati juga tuh dia, gitu. Mana ada komentar, innalillahi, nggak begitu, tapi begitu kalimatnya. Oh, mati juga tuh dia. Alah, naudzubillah ya. Bisa jadi kita ada orang yang gitu di pikiran kita gitu ya. Maka harus hati-hati. Nah, Abu Bakar tuh merasakan itu. Keberadaan si Mistah tadi tiba-tiba muncul dalam pikiran tuh jadi jelek. Sehingga akhirnya Abu Bakar bersumpah. Demi Allah, saya nggak mau lagi ngasih dia. Maka Allah nggak suka. Dijadikan alat sumpah untuk berbuat kejelekan. Ya, saya demi Allah nggak bakal mau taklim kalau yang isi Ustaz Afif. Contoh doang, maaf ya. Itu sumpah nggak bener. Nggak bener. Ya kan, sumpah apapun pokoknya. Ya, bahkan misalkan ada. Ini karakter orang munafik ya. Di ayat dikatakan begitu. Coba kayak riasah sekali-kali kalau taklim mendatangkan Ustadz UAS gitu. Kalau yang ngisi Ustadz UAS saya akan hadir walaupun nggak pernah hadir. Orang yang ngomong begitu jangan diharap kebaikannya, kata Allah tuh. Nggak ada baiknya. Karena itu hanya mengada-ngada, ingin berbaik, ingin berbuat baik, oleh karena kemauannya diikuti. Ini karakter orang Yahudi gitu. Kan Rasul pernah diminta oleh orang Yahudi. Muhammad, kami ini, saya ini tokoh, kata si Yahudi tadi.
Di bawah saya banyak orang. Coba tunjukkan, minta sama Tuhanmu kepada Allah, tunjukkan bukti bahwa kamu tuh nabi. Seperti zaman dulu kan ada mukjizat-mukjizatnya. Nabi Soleh ada unta, Nabi Hud ada mukjizat, Nabi Musa punya tongkat yang pernah 3 kali itu difungsikan, itu tongkat Nabi Musa, ya kan? Pertama apa coba? Berubah jadi ular, dan ular betulan, bukan ular bohongan. Ketika ular itu berubah dari tongkat, menelan semua ular ciptaan para penyihir, habis tuh ular nggak tersisa. Kedua apa? Kedua, membelah laut sampai terbentang jalan lurus menuju seberang ketika laut Kulzum itu dibelah oleh Nabi Musa. Ketiga apa? Memukulkan tongkat ke batu. Fadrib bi'asokal hajar. Hajar itu batu. Ya. Dan memancarlah isnata asrota aina. 12 mata air. Pertanyaannya, kenapa 12? Kenapa kalau cuma 1 gitu kok 12 banyak amat? Karena Bani Israel ada 12 suku, 12 anak Nabi Yakub supaya akur. Nah itu. Nabi Isa bisa menghidupkan menghidupkan orang mati dan bisa membuat melek orang yang buta sejak lahir. Ya, Putri Aryani bisa melek beneran tuh Nabi Isa. Siapa beneran siapa? Oh, yang lagi booming itu. Nah, itu Nabi Muhammad sudah hampir ingin memenuhi keinginan mereka. Beliau duduk, tafakur, berdoa, ya Allah tunjukkan mukjizat-Mu kepadaku supaya mereka mau beriman. Datanglah Jibril. Dan Jibril bukannya ingin ikut menolong, membantu supaya diwujudkan itu mukjizat. Tidak seperti waktu di Bani Sakif, Taif, yang Jibril menawarkan diri untuk mengangkat gunung, dihantamkan ke kepala orang Taif karena sudah melukai Nabi Muhammad SAW. Tapi saat itu Nabi Jibril bilang, hai Muhammad, begini, kalaupun kamu penuhi keinginan mereka, mereka nggak bakal beriman, saya jamin itu. Tambah ingkar sama iya. Tapi kalau kamu nggak penuhi keinginan mereka, sekarang mereka masih kafir. Tapi suatu saat nanti, kalau nggak mereka, anak cucunya pasti beriman. Saya jamin. Ternyata Nabi Muhammad pilih opsi yang kedua. Nggak apa-apa mereka telat beriman. Nggak apa-apa anak turunannya beriman. Asal mereka beriman walaupun tidak sekarang. Daripada mereka saya penuhi keinginannya, tapi bertambah kekafirannya seperti yang Allah tunjukkan kepada umat-umat terdahulu. Semua dimusnahkan oleh Allah. Nabi Muhammad nggak mau begitu. Itu makanya Nabi Muhammad itu seperti Nabi Ibrahim. Punya jiwa lembut luar biasa. Dan kembali kepada peristiwa Aisyah, itu Rasulullah selama 1 bulan itu gelisah, sedih bukan main gitu. Dan para ulama sudah mengambil pelajaran, mengapa kok wahyu nggak segera turun untuk membela, membersihkan nama baik Aisyah dan Sofwan bin Mu'attal. Sengaja Allah menunda untuk memberikan gambaran kepada kita bahwa Nabi juga manusia, Ustadz juga manusia, Ikhwan juga manusia. Kan ada lagunya itu, ya kan? Ustadz juga manusia. Sehingga ditonjolkan juga sifat kemanusiaannya. Nah, tapi tentu Nabi Muhammad beda. Beliau punya sifat maksum. Segala apapun yang menimpa, mesti Allah netralisir dalam ayatnya. Dan ini diantara yang terjadi. Tapi secara spesifik, Allah mengajarkan ke kita bagaimana yang terjadi pada Abu Bakar. Redamlah emosi itu, jangan bersumpah dengan nama Allah, tapi untuk berbuat yang tidak baik. Banyak contoh-contohnya gitu ya. Banyak contoh-contohnya. Kita bisa 1001 contoh untuk kita gambarkan. Karena kejelekan ya, itu kata Allah, kata Rasulullah dalam hadis qudsi,
kejelekan bersumber dari jiwa kamu, ya. Dan kebaikan bersumber dari Allah. Qul indolatu fa innama adillu ala nafsi. Begitu Nabi Muhammad mengajarkan. Katakan oleh Muhammad, kalau saya sesat, saya salah, saya gak benar, itu bersumber dari saya. Wa ini tada itu, kalau itu merupakan petunjuk hidayah, fabima yuhiya ilayya rabbi. Dan itulah sumber wahyu yang Allah wahyukan kepadaku, itu wahyu berdasarkan wahyu kebenaran itu. Innahu wasami'ul qarib, dan Allah Maha mendengar lagi Maha dekat. Nah, demikian para ikhwan akhwat, banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa atau hikmah dari peristiwa ini, ya. Walaupun ini merekam sejarah ekspedisi perang Bani Mustalik yang kemudian 3 sahabat Mistah, Hasan bin Sabit, dan Hamnah binti Jahas itu muslimat, ya. Tiga-tiganya kena pukul 80 kali karena hukumnya harus begitu, ya. Ini kalau Pak Iwan saling tuduh menuduh fitnah meminta tanpa bukti 80 kali. Dan Abu Bakar menebus sumpahnya. Walaupun kata kita sah-sah saja begitu sumpah, tapi Allah nggak suka. Maka Abu Bakar menebus sumpahnya dengan saum 3 hari terus menerus. Kalau nggak sanggup, boleh 10 ngasih fakir miskin 10 orang. Kalau nggak, membebaskan 1 orang budak. Tapi bukan budak orang Sunda, budak. Tapi budak perbudakan sekarang sementara nggak ada. Tinggal 2 opsi pilihan, mau puasa 3 hari atau ngasih fakir miskin 10 orang. Nah, boleh kalau Pak Iwan terlanjur bersumpah, bisa dapat bagian saya, ya. Bercanda, ya. Ya, kemudian terakhir ini, mengapa tokoh semacam Abdullah bin Ubay nggak kena hukum? Sementara yang lain, Mistah, Umniyah, dan Hasan bin Sabit, dari 3 orang kena hukum. Sementara Abdullah bin Ubay yang nyatanya sebagai dari sahabat kena hukum. Itu sengaja Allah tunjukkan untuk mempertegas hukum, ya. Misalkan, maaf ya, saya melihat Maskir, contohnya Mas, ya, berbuat maksiat, saya lapor ke Mashar. Mashar nggak boleh mempercayai kalau cuma sendirian, nggak ada bukti lain, karena harus mendatangkan 4 saksi. Begitu hukum itu. Nah, si Abdullah bin Ubay itu nggak ngaku dia sebagai pelaku, dan semua nggak bisa membuktikan, maka dia lepas dari hukum dunia. Hukum akhirat nggak bisa ditolak. Itu diantara hikmahnya. Mengapa sih berkokok Abdullah bin Ubay tidak dihukum? Itu diantara hikmahnya, karena dia nggak ngaku, nggak ada bukti, dan untuk menunjukkan bahwa kata Rasulullah, fahkum mazoharo, terima, hukumi apa yang nampak. Toi saya izin, mules, nggak taklim, dia percaya aja. Walaupun pas pulang diintip lagi nonton TV, ketawa-ketawa, biarin aja. Hukumi apa yang dohir saja. Dia ngakunya begitu, ya biar aja. Tinggal doakan, begitu kira-kira, ya. Demikian para ikhwan akhwat, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas pada malam ini, ya, untuk perbaikan hablum minallah kita, sehingga Allah memandang kita semakin indah, semakin ganteng, semakin cantik, semakin layak, kata Allah, kalau kita digolongkan sebagai ahli surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum wastaghfirullahu li walakum walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.